Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Ini hari Minggu, jadi saatnya bahas Ultraman Arc. Jadi sekarang ngebahas episode baru itu di hari Minggu ya. Makanya hari Sabtu nggak usah nyariin. Banyak yang pengen gua bahas dari Ultraman Arc episode 3. Jadi kalian simak aja videonya baik-baik. Oke, pertama gue jelasin dulu ini timelinenya di mana. Kejadian di episode 3 ini. Kejadiannya 3 bulan sebelum episode 1. Atau di hari pertama kerja Yuma. Bisa dibilang juga sebenarnya di episode 1. Tapi setelah pembukaan langsung dilewatin 3 bulan. Intinya di sini Yuma masih baru kerja. Dan dia cerita tuh tentang masa lalunya. Ketika dia masih kecil dan kehilangan orang tuanya. Saat itu keluarga Yuma lagi camping di gunung. Dan tiba-tiba ada kaiju yang datang. Entah dari mana tiba-tiba jatuh dari langit. Dan bertarung dengan sesosok raksasa cahaya. Orang tuanya Yuma meninggal di sini. Dan Yuma langsung pingsan saat tanduk kaiju tadi atau Monogelos itu mengarah ke dirinya. Nah, setelah Yuma ceritain itu ke Rin, tiba-tiba ada kaiju yang mirip dengan cerita masa lalu Yuma muncul di tengah-tengah kota dengan cara yang sama. Bedanya kali ini tanduknya 2, jadi dinamain Digelos. Singkat cerita, Yuma yang ingin menyelamatkan neneknya terkena serangan dari Digelos. Di saat itulah raksasa cahaya yang dulu bertarung dengan Monogelos kembali menemui Yuma. Nama makhluk ini adalah Rushan. Si Rushan bilang dia udah nunggu lama, terus ngasih alat berubah ke Yuma, dan Yuma pun bertarung dengan Digelos. Setelah pertarungan itu, Yuma pun terbangun dari mimpinya. Tapi tenang, meskipun ini mimpi, tapi ceritanya beneran real kok. Masa lalu Yuma emang seperti itu. Dan sekarang cerita dari Ultraman Arc udah kembali ke timeline masa sekarang. Kita juga sempat diperlihatkan gambar-gambarnya Yuma ketika masih kecil. Mulai dari gambar Ultraman Arc, gambar pedangnya Ice Sword, alat berubahnya, dan bahkan form Solis Armor. Masih ada beberapa lembar kertas lagi yang gak diperlihatkan, yang nantinya akan muncul di episode ke depannya. Kita tunggu aja. Selanjutnya gue mau jelasin tentang Arc, karena mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kira-kira Arc ini siapa ya? Kenapa dia sempat ngomong aku adalah dirimu? Nah, makhluk tadi bernama Rushan, cuma cahaya raksasa. Dia bukanlah Yuma. Atau seperti teori yang kemarin, dia adalah ayahnya Yuma yang meninggal. Dia itu emang dari luar angkasa. Alasan kenapa Arc sempat ngomong kayak tadi, menurut yang gua pahami dari ceritanya, Arc ini udah bersatu dengan Yuma ketika masih kecil. Tepatnya ketika Yuma hampir kena tanduk. Disitulah Rushan bersatu dengan Yuma. Lalu setelah Yuma dewasa, dan dia berada dalam bahaya, Rushan memberikan kekuatannya kepada Yuma. Kekuatan ini seperti membebaskan apa yang ada di dalam imajinasi Yuma. Seperti bentuk barunya Rushan yang sekarang menjadi Arc, alat berubahnya, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang diberikan Rushan kepada Yuma. Itu menurut yang gua pahami dari cerita tadi. Dan ya segitu aja penjelasan untuk episode ini dari plot ceritanya. Sekarang tanggapan gua tentang episode ini. Jujur dari story-nya ini bagus banget ya. Setelah sebelumnya di episode 2 gua dikecewakan, tapi sekarang gua beneran puas. Dan di sini kita masih dikasih pertanyaan-pertanyaan tuh. Ini kenapa Kaiju sama Rushan tiba-tiba turun dari langit ke bumi? Kira-kira ada masalah apa? Dan apakah konflik mereka ini akan terus berlanjut? Apakah ada hubungannya dengan parasit Ozzy? Ya, pokoknya banyak sekali pertanyaan. Dan ini akan membuat series ini menarik. Semoga penulisnya nggak menyia-nyiakan lah. Banyak yang bisa dieksplorasi. Intinya dari plot ceritanya gua nggak ada protes ya. Dimana waktu kejadiannya itu mudah dipahami kok. Ini cerita 3 bulan yang lalu yang disampaikan ke penonton lewat mimpinya Yuma. Ya udah cuma gitu doang. Patching atau temponya juga menurut gua nggak kecepatan, tapi juga nggak yang slow-slow banget nih. Jadi emang nggak ada yang gua komplain. Dari segi acting pun ya bagus semua lah. Untuk Yuma ini masih harus dipoles sebenarnya, tapi gua sangat yakin nanti makin bagus. Setidaknya nggak kayak episode 2 tuh, yang bapak sama bocil itu aduh cringe banget. Ya wajar sih sebenarnya, karena mereka kan bukan aktor utama. Tapi ya tetap aja cringe. Ya itu nantilah gua bahas di video lainnya. Lanjut tentang fightingnya, tentang sinematografinya gimana nih? Apakah masih sama bagusnya dengan episode 1 dan 2? Oh iya tentu, malah ini lebih bagus lagi. Sinematografinya kreatif sih. Banyak sekali diperlihatkan angle-angle kamera yang berbeda, dan penggambaran tentang raksasanya juga dapet banget ya. Terutama saat Digelosnya tuh lagi jalan, kan diserut dari gedung tuh. Terus pas dia terbang nembak-nembakin kota, dan tentunya pertarungan dengan Arc. Ya angle kameranya beneran nggak monoton. Banyak sekali POV-POV yang ditunjukkan dengan berbagai cara ke penonton. Ada yang dari tayangan televisi, dari CCTV, bahkan dari rekaman orang-orang. Dan CGI-nya juga ini bagus. Meskipun ada beberapa bagian yang perlu untuk dibagusin lagi. Tepatnya saat pertarungan Rushan melawan Monogelos di hutan. Itu ledakannya masih kasar banget. Tapi it's okay lah, cuma itu doang kok. Nggak perlu terlalu dimasalahin, tapi ini jadi PR juga. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Breakdown Ultraman Arc episode 3. Ya, gue bisa bilang ini breakdown ya, karena banyak banget yang dibahas. Jadi gimana menurut kalian episode kali ini? Dari segi ceritanya, ataupun dari fightingnya, apakah bisa memuaskan kalian? Harusnya sih bisa ya. Gak seperti episode 2 yang kebanyakan, itu pada bilang bosan, pada bilang ngantuk. Tapi gue yakin di episode kali ini semuanya puas lah. Dan nanti gue bakal buatin video terpisah ya, membahas 3 episode awal Ultraman Arc. Udah jadi event tahunan juga, pembahasan 3 episode awal tiap series Ultraman yang lagi ongoingnya. Dan segini aja video kita kali ini. Kita close videonya seperti biasa. Terima kasih telah menonton and see you next time.